Ini menyampaikan bahwa di dalam ngobrol-ngobrol yang biasa kita ngobrol-ngobrol yang lain, tahu-tahu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalahkan di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI dan untuk Pramono adalah 500.000. Nah, ini hal-hal yang... Itu keterangan Andi atau Agung? Itu keterangan dari saudara Oka. Itu. Oka Mas Agung? Ya. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2, yaitu Pak Khairuman, itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikofam oleh Pak Khairuman adalah 500, dan untuk Aribowo adalah kalau nggak salah 100 atau 250. Dan untuk kepentingan pimpinan Banggar, kalau nggak salah ingat saya telah menyampaikan juga bahwa untuk Melkias Mekeng 500.000 US dollar, dan untuk Oli Duduk Kambe 500.000 US dollar, untuk Tamsil Lindung 500, dan untuk Mirwan 500. Di antaranya melalui keponaan saya Irfanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Anak Rantau Official, moga-moga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam pemimpin yang adil, salam pemimpin yang amanah, salam pemimpin yang dapat memberi perubahan terhadap bangsa ke depan ini. Dihebohkan dengan politik saling sikut, politik saling sandra, politik saling cegal menjegal. KPK mulai mengobok-obok kasus kardus durian Muhaimin Iskandar ketika Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Ketenagakerjaan. Mengapa kita bilang ini politik saling sikut, politik saling sandra, politik saling cegal mencegal? Bagaimana kasus ini bisa diobok-obok lagi? Kita dukung, tapi kita juga dukung KPK kapan mengobok-obok kasus EKTP Ganjar Pranowo. Jadi biar fair, sama-sama yang digadang-gadangkan capres, cawapres, dan KPK mencoba mengobok-obok kasus Formula E, yaitu coba untuk menghalang-halangi Pak Anies Baswedan yang akan menang di pemilu 2024. Kita dukung KPK kapan mengobok-obok kasus EKTP. Ini pernyataan dari Setia Novanto. Lihat cuplikan videonya, sahabat-sahabatku, bahwa beberapa politisi yang menerima kasus suap EKTP sesuai pengakuan Setia Novanto di persidangan. Saksikan cuplikan videonya. Ini menyampaikan bahwa di dalam ngobrol-ngobrol yang biasa kita ngobrol-ngobrol yang lain, tahu-tahu beliau itu menyampaikan Oka bahwa dia menyalahkan berapa uang kepada Dewan. Nah, saya tanya pada waktu itu, wah, untuk siapa? Disebutlah tidak mengurangi rasa hormat saya, dan saya minta maaf kalau saya sebutkan di sini karena itu juga ada saudara Andi menyalahkan di situ adalah untuk Puan Maharani 500.000 dan untuk Pak Pramono ada 500.000. Untuk Puan Maharani waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI dan untuk Pramono adalah 500.000.
Nah, ini hal-hal Itu keterangan Andi atau Agung? itu udah keterangan dari saudara Oka itu. Oka Mas Agung. Pertama juga itu adalah untuk Komisi 2 yaitu Pak Khairuman itu sejumlah 500, dan untuk Ganjar itu yang dikonfirm oleh Pak Khairuman adalah 500, dan untuk Aribowo adalah kalau nggak salah 100 atau 250. Dan untuk kepentingan pimpinan Banggar, kalau nggak salah ingat saya telah menyampaikan juga bahwa untuk Melkias Mekeng 500.000 US dollar, dan untuk Oli Duduk Kambe 500.000 US dollar, untuk Tamsil Lindung 500, dan untuk Mirwan 500. Di antaranya melalui keponaan saya Irfanto. Jadi kapan KPK mau mengobok-ngobok kasus EKTP ini? Kita dukung. Kita sebagai masyarakat pasti dukung untuk pemberantasan korupsinya, dengan catatan Ketua KPK juga memperlakukan sama bagi orang-orang yang terindikasi berbuat korupsi. Kenapa masyarakat kita menganalisa seperti berpandang seperti itu? Mulai dari kasus Formula E, Mayor BPK sudah menyatakan bahwa tidak ada korupsi di Formula E dan tidak terdapat kerugian negara. Indef mengatakan bahwa keuntungan dari pergerakan perekonomian itu jauh lebih besar dari modal yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Kenapa nggak diberlakukan sama dengan masalahnya MotoGP di Mandalika? Sekarang mulai diobok-obok lagi masalah kardus durian Mohaimin Iskandar. Karena kita tahu Mohaimin Iskandar ini digadang-gadangkan bakal koalisi dengan Gerindra walaupun belum deklarasi. Capresnya Prabowo Subianto dan wapresnya Mohaimin Iskandar. Nah, ini juga mengapa kita berpandangan seolah-olah KPK ini tumpang tindih dalam penanganan kasus gitu. Makanya dari pegiat media sosial Lukman Simanjuntak mengatakan sepertinya KPK ini, jangan-jangan KPK ini adalah bagian seleksi calon capres dan cawapres. Jadi coba kita lihat dari pernyataan Pak Firly ini bahwa kasus durian kardus durian ini adalah salah satu perhatian dari KPK. Jadi jangan salahkan masyarakat berpandangan bahwa KPK ini dalam menangani kasus, dalam mengangkat kasus korupsi ini pilih-pilih dalam kasus gitu. Praduga masyarakat buat dugaan bahwa KPK ini menangani kasus ini dari indikasi menjegal para pesaing dalam bursa capres cawapres di 2020. Jadi jangan salahkan masyarakat berpandangan bahwa KPK dalam menangani kasus korupsi ini tumbang pilih. Kita juga mau kasus EKTP juga KPK juga obok-obok gitu. Gimana tanggapan sahabat-sahabat semuanya? Udah jelas-jelas di persidangan siapa mengatakan salah seorang bakal capres yang digadang-gadangkan Pak Ganjar Pranowo menerima menerima 500.000 dolar. Beberapa politisi-politisi yang lain. Ini jejak digitalnya masih ada, masih jelas di persidangan. Kenapa KPK tidak mengobok-ngoboknya? Setnov juga ada disatukan vonis.
Sama dengan kasusnya Kardus Durian Muhaimin Iskandar, 3 orang yang juga sudah divonis, yaitu P2 Seditjen P2KT Inyoman Swisnaya, kedua Kepala Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan Dadong Irba Relawan, dan Kuasa Direksi PT Alam Jaya Papua Darnawati. Nah, jadi 3 orang ini dalam kasus dalam kasus Kardus Durian ini sudah divonis penjara. Dan Setia Novanto dalam kasus EKTP juga ada divonis penjara. Jadi kenapa KPK juga nggak mengobok-obok kasus EKTP ini? Maka jangan salahkan publik berpandangan bahwa KPK adalah bagian untuk perseleksian calon presiden dan wakil presiden. Itu pendapat pegiat sosial Lukman Simanjuntak. Bagaimana tanggapan sahabat-sahabat kita dukung KPK untuk mengobok-obok kasus EKTP Ganjar Pranowo? Kita angkat lagi, kita kawal KPK untuk mengobok-obok juga kasus EKTP Ganjar Pranowo. KPK kan minta dikawal oleh masyarakat, bisa kawal rakyat. Rakyat akan kawal. Nama korupsi kita, siapapun yang korupsi kita harus tindak. Rakyat dukung KPK tindak itu, tapi dengan perlakuan hukum yang sama. Tidak ada pilih-pilih dalam kasus korupsi. Kasus Harun Masiku sampai sekarang belum jelas duduk perkaranya. Kasus laporan Ubaidillah Badrun dan tentang Gibran Rakabumi Raka dan Kaisang Pangarep, malah kasusnya di stop. Formula E yang jelas-jelas menguntungkan negara, tidak merugikan uang negara, malah dicari-cari kesalahannya. Jadi itu yang kita nggak habis pikirnya, bagaimana KPK ini bisa netral dalam menyelesaikan masalah kasus korupsi. Ayo teman-teman, kita dukung KPK untuk obok-obok kasus EKTP. Kita nggak bela siapa-siapa di sini, akan tapi hukum sesuai dengan aturan berlaku yang kita mau, hukum yang berkeadilan. Nah, harap semuanya masyarakat rakyat Indonesia, tidak ada masyarakat yang mau korupsi ini merajalela, tidak ada masyarakat ini yang mau korupsi ini terus berlanjut, sehingga bangsa ini tidak jadi bangsa yang elit-elitnya paling korup. Nah, kita dukung KPK untuk ngobok-ngobok kasus EKTP juga, gitu. Jadi semuanya kan diobok-obok sama KPK, tapi yang diobok-obok itu ketika Muhaimin Iskandar dan Pak Prabowo juga mencalonkan diri jadi capres dan cawapres. Pak Anies Baswedan juga. Sekarang sekalian aja calon-calon capres cawapres ini diobok semuanya kasusnya. Seperti Ganjar Pranowo yang digadang-gadangkan, juga kita dukung KPK mengobok-obok kasus EKTP. Terima kasih teman-teman. Silakan beri komentarnya. Silakan kita dukung KPK untuk mengobok-obok kasus EKTP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.